Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Seringkali saya, teman-teman, mendengar pepatah yang berbunyi diam adalah emas. Nah, kita biasa lagi kumpul bareng teman-teman, kemudian mungkin ada arisan tuh, ibu-ibu. Bisa juga biasa angkatan arisan angkatan tuh. Nah, seringkali kita membicarakan teman kita, salah satu dari teman kita yang mau itu ada di situ atau enggak ada di situ, pada saat kita kumpul itu membicarakan aibnya. Nah, kemudian bisik-bisik lagi, ya kan? Ntar jangan sampai kedengeran dia, gitu. Atau kita bicara orangnya nggak ada, si Anu itu begini, begitu, kita bicarakan terus. Walaupun kadang-kadang kita nggak terlibat, kita mengiyakan. Misalnya ditanya, ya gimana? Iya kan? Oh iya betul tuh, si Anu begini, gitu kan. Itu sering terjadi, teman-teman. Sering terjadi seperti itu. Nah, kaitannya dengan diam itu emas adalah kita mau tanya lagi pepatah ini, diam itu emas, gitu kan. Coba kita sedikit mengulik kalimat tersebut. Kenapa diam itu emas? Kenapa diam itu tidak misalnya logam lain? Diam itu perak misalnya, diam itu tembaga misalnya, atau diam itu besi misalnya. Nah, ternyata emas adalah logam mulia, Emas memiliki tingkat daripada kelogamannya itu paling tinggi, yaitu logam mulia. Nah, maka ketika kita bersifat seperti emas, berarti kita bersifat atau bersikap mulia, ya kan? Nah, jadi dengan cerita tadi di awal yang kita sering mengguncingkan orang-orang, yang sebenarnya itu tidak ada manfaat dan faedahnya, itu menjadi satu kebalikan daripada pepatah yang saya sebutkan tadi, bahwa diam itu adalah emas. Saya, teman-teman gitu, sebenarnya dengan nggak sadar gitu loh, melakukan hal-hal yang sebenarnya kecil, namun itu berdampak sangat besar terhadap diri kita. Itu hanya karena lisan. Setelah kita mengguncingkan orang-orang teman kita gitu, karena lisan kita, akhirnya ini kejadian pernah pada saat saya dengan teman-teman gitu, ketika teman yang dibicarain itu tahu gitu, padahal orang itu ingin memberikan satu proyek misalnya. Oh, ini ternyata si A ini begini ternyata gitu kan. Itu dibatalin sama dia. Artinya apa? Dengan lisan rezeki bisa tersumbat. Nah, perbuatan-perbuatan yang seperti ini, teman-teman, perbuatan membicarakan orang, mencela orang, kemudian mengguncingkan aib-aib orang gitu, itu bisa mendatangkan hal yang negatif pada diri kita. Maka pepatah yang menyatakan bahwa diam itu emas itu sangat menarik untuk diikuti. Karena emas adalah logam mulia, maka kita harus bersifat atau bersikap seperti emas itu. Nah, diam yang seperti apa yang bisa mendatangkan kebaikan? Diam yang seperti apa yang bisa membuat kita setidaknya memiliki standar sifat seperti emas itu? Nah, bukan diam yang masa bodoh. Ya udahlah, yuk ngomongin ini A itu dan sebagainya, saya masa bodoh aja gitu kan. Enggak seperti itu juga. Yang dimaksud diam yang adalah emas, itu kita tidak membicarakan
hal-hal yang mendatangkan daripada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat gitu loh. Ya kan? Nah, kalau sudah tidak bermanfaat, tidak berfaedah gitu ya, apalagi mendatangkan mudarat daripada apa yang kita sampaikan secara lisan itu, ya sebaiknya diam. Nah, itulah dikatakan diam itu adalah emas, karena tingkatnya mulia. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita ini terkadang, ya itu seperti saya katakan di awal, kita itu tanpa sadar sebenarnya gitu. Ketika ada teman-teman kita lagi ngumpul gitu ya, orang lain membicarakan teman kita yang lainnya gitu ya, kita sebenarnya nggak mau, tapi karena ya tanpa sadar itu tadi, solidaritas katanya begitu, ya kita akhirnya nimbrung. Nah, coba mulai saat ini, detik ini, kita pelan-pelan merubah sikap kita terhadap hal-hal yang udah biasa kita lakukan, menggunjingkan orang ya, terus membicarakan aib-aib orang. Nah, ini coba perlahan-lahan, setidaknya kalau kita nggak bisa 100% berhenti, kita turunkan lah gitu ya. Ya dari 100 menjadi misalnya 60, 70, kalau bisa lebih rendah lagi gitu. Karena diam itu emas, itu sebenarnya bisa menghantarkan kita kepada satu yang namanya keberhasilan, teman. Karena dengan kita tidak memperguncingkan orang, kita nggak sibuk dengan permasalahan orang, kita tidak mau tahu gitu ya dengan permasalahan orang gitu ya. Ya ini artinya kita sibuk dengan apa yang akan kita lakukan gitu. Ini kan kalau kita mengguncingkan orang, mempermasalahkan orang, ini kita sibuk dengan permasalahan orang gitu. Jadi kita seakan-akan hidup ini hanya membicarakan orang-orang yang orang berhasil kita ributin, apalagi orang nggak berhasil gitu kan. Orang salah kita ributin, orang nggak salah juga kita ributin. Ini yang realita terjadi di sekitar kita. Sibuk mengguncingkan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya bukan menjadi permasalahan kita. Nah, teman-teman sekalian, pepatah yang mengatakan bahwa diam itu emas, itu coba dipegang. Perlahan-lahan kita kurangi ya, kita kurangi untuk membicarakan guncingan orang gitu. Ya, insya Allah suatu saat itu hilang dari pribadi kita gitu ya. Sehingga kita memiliki yang namanya satu keyakinan bahwa ketika kita membicarakan permasalahan orang lain, ketika kita mengguncingkan aib-aib orang, ya begitu juga sebaliknya, mungkin orang-orang di belakang sana membicarakan kita gitu. Jadi udahlah, kita merubah sikap ya. Dari apa yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, coba kita perbaiki. Hal kecil teman-teman, mengguncingkan orang itu sangat mudah. Kita cukup 1-2 orang teman kita udah bisa mengguncingkan orang lain, teman kita yang lainnya yang tidak berada di situ. Buat apa? Emang kita bisa lebih hebat daripada dia kalau kita mengguncingkan sementara dia udah berhasil misalnya. Kita sibuk nih mengulik kesalahan-kesalahan orang lain. Ya seperti saya bilang, kalau kita terlibat dalam pembicaraan seperti itu, ya sebaiknya di antara kita ada yang mengingatkan. Udahlah ya. Nah, karena lisan kita ini bisa membahayakan diri kita sendiri. Maka yang dikatakan kalimat pepatah bahwa diam itu emas, itu harus melekat pada diri kita. Jadi ketika kita nggak perlu bicara, bukan kita masa bodoh ya, kita nggak perlu bicara, mengikuti apa yang disampaikan oleh teman-teman kita, ya udah kita diem aja. Ya karena kita ada di situ mau nggak mau kan, kita harus dengar, tapi ya kita jangan memperkeruh memperkeruh suasana gitu. Bicara-bicara yang dibutuhkan saja.
Jangan memperkeruh masalah, memperkeruh keadaan gitu. Jangan. Oke? Ya, semoga ini bermanfaat. Ya, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga buat teman-teman. Ya, diam itu emas. Kenapa itu emas? Karena emas adalah logam mulia. Maka orang yang melakukan perbuatan tersebut, insya Allah mulia. Ya, saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.